menyimak video mengenai kepemimpinan yang beranggota saya Nisa Soleha, Saya Soleh Ramadhani. Saya Naila Fatimah Zahra. saya Gita Triana, saya Rafa Syarunisa Putri, Saya Syara Fatimah Tunaja. Saya Rifki Dani. saya Rifa Alika Wulandari, saya Deskia Rahirunisa. Saya Abdul Azam. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah perusahaan bernama Psychovet Corporation, terdapat dua divisi yang dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Keduanya sama-sama cerdas, sama-sama berambisi untuk memajukan perusahaan, tapi hasil akhirnya jauh berbeda. Apa yang membuat perbedaan itu? Apakah kecerdasan dan pengalaman saja cukup untuk memimpin sebuah tim? Azam selaku pemimpin yang dikenal cerdas dan perfeksionis, ia memiliki pengalaman yang luas dan selalu yakin dengan keputusannya. Namun, gaya kepemimpinannya yang otoriter membuat tim sulit berkembang. Mereka merasa tidak dihargai dan tidak diberi kesempatan untuk berkreasi. Akibatnya, kreativitas dan motivasi tim menurun dan hasil kerja pun tidak sesuai dengan harapan. Kalian bisa lihat di depan sekarang. Akhir-akhir ini penjualan kita itu sangat menurun dengan drastis. Kalian tahu ini bisa terjadi kenapa? Ini semua terjadi karena ide-ide kalian itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Sehingga yang terjadi ini penurunan penjualan. Karena kita kalah dengan kompetitor yang lain. Loh, tapi kan Pak, seluruh keputusan itu ya memang ada di tangan Bapak. Kita juga gak akan berjalan kalau bukan tanpa ACC dari Bapak. Iya, Bapak kok jadi nyalain kita sih? Kalian sebagai tim marketing seharusnya bisa mempertimbangkan dan memprediksi bahwa kalian akan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita lihat di sini, saya udah tulis, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan kita. Tapi ternyata hasilnya sangat nihil. Padahal saya bangun perusahaan ini dengan tekad yang kuat. Saya bangun dengan kerja keras dan juga ketegasan. Kalau kalian datang hanya untuk membawa masalah dan tidak Cuma membawa masalah kan? kalian gak dengerin saya? Ya Pak, salah. Kalau kalian gak dengerin saya, mendingan kalian keluar aja deh. Saya ngajak kalian ke sini tuh buat membahas bareng-bareng gimana caranya. Sekalipun ide kalian udah membuat perusahaan saya turun secara penjualan, ya sudah, kalian gak dengerin saya, mendingan kalian keluar. Tapi kan kita udah berusaha. Iya. Tapi kok Bapak seenaknya? Iya, betul. Kalian gak dengerin saya tadi saya ngomong, sekarang kalian keluar. Nah, Bapak juga gak ngehargain ya? Iya. Males. Udah, keluar sekarang. Ini ada apa nih? Kenapa kesini rame-rame, tumben banget? Jadi gini Bu ya, kita itu ada masalah sama bos kita. Kita itu tadi sempat cekcok karena beliau itu menyalahkan penurunan omset perusahaan. Katanya kita itu kurang bekerja maksimal. Jadi beliau itu menyalahkan kita. Padahal kita itu udah berusaha semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Kalau dari saya sih Bu, seperti yang Nisa tadi sampaikan gitu ya, kalau misalkan kita tuh sebenarnya udah melakukan yang terbaik gitu ya untuk perusahaan, tapi kadang emang tidak diapresiasi juga gitu sama bos. Terus saya tuh kayak yang ngerasa lingkungan di sini tuh udah toksik gitu Bu, apa-apa tuh yang nggak diapresiasi, apa-apa kurang gitu Bu. Jadi kadang saya tuh kepikiran pengen resign gitu Bu. Oh ya Allah. Mungkin kalau misalkan dari saya ya, berdasarkan hasil tadi diskusi gitu sama si bos itu ingin mengarahkan kami selaku tim marketing yang seharusnya fokusnya itu ya pada bidang kami marketing justru, tapi beliau malah mengarahkan kami ke hal atau bidang yang bukan passion kita. Jadi rasanya seperti kerja keras kita untuk mempertahankan pemasaran dan menggolkan goal-goal kita sebelumnya itu terasa seperti sia-sia karena ujung-ujungnya bos malah mengarahkan kita untuk keluar dari passion kita gitu. Apakah sikap beliau ini tuh terjadi selama berhari-hari kayak sebelum-sebelumnya? Apakah beliau seperti itu? Mungkin iya, Selalu seperti itu. Selalu terjadi. Iya. Kalian udah coba ngobrol gitu sama
Beliau sudah. Yang terjadi malah cekcok. Iya. Jadi Oh. nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Kami juga sudah mencoba ya menyampaikan aspirasi kami seperti apa yang kurang, tapi tidak ada solusi yang dihasilkan. Justru malah bos menyalahkan kita, dan persalahan itu tuh cenderung kayak menyalahkan dan membuang kerja keras kita secara sia-sia. Oke, setelah mendengar beberapa keluhan dari kalian gitu ya, nanti saya sama tim lainnya gitu ya, mungkin akan mencoba mendiskusikan hal ini gitu. Nanti juga mungkin kalau diperlukan, saya akan memanggil beliau ke sini dan mencoba mengobrol, dan nanti kita cari solusinya sama-sama ya, seperti itu. Oke, Jadi Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Bu. ya sama. Halo Pak Jen, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Aman kerjaan? Dibilang aman sih sebenarnya aman-aman aja Bu. Cuma ada beberapa sedikit kendala dari kinerja karyawan aja sih. Kalau boleh tahu kendalanya apa tuh? Sebenarnya ini kan akhir-akhir ini tuh perusahaan kita itu sedikit menurun dari segi penjualannya, terus kemudian dari marketing juga kalah saing dengan perusahaan yang lain. Nah jadi kemarin kita udah sempet kumpulin juga itu karyawan-karyawan yang tanda petik mungkin yang bisa menunjukkan untuk turunnya marketing kita dan penjualan kita akhir ini. Aku bilang mungkin karena memang ini kalian dari mereka itu kurang yang lain, ya ini mereka yang harus tanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Coba komunikasi lebih baik lagi nggak? Sebenarnya kalau untuk komunikasi yang lebih baik, saya mau menggunakan baik pimpinan yang sudah berada untuk kita. Jadi untuk itu terbilang beda pemainnya sebenarnya tinggal sendiri seperti itu. Itu berlangsung kemarin aja atau? Sebenarnya kalau untuk titik puncak sampai saya menyalahkan mereka itu mungkin lagi kemarin ya sebenarnya. Cuma kalau untuk kinerja sebelumnya emang cukup stabil, cuma kan ini jatuh banget nih. Jadi saya coba observasi masalahnya, ternyata salah satunya ide mereka yang kurang produktif. Kalau sejauh ini kamu kerjasama sama mereka tuh aman apa enggak sih? Untuk kerjasama sebenarnya saya rasa aman-aman saja. Entah mereka bagaimana yang mereka rasakan dengan gaya pimpinan yang saya punya. Tapi sejauh ini saya rasa ini bukan sebuah masalah koordinasi seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi mungkin ada miskom kali ya. Bisa jadi miskomunikasi Iya. karena gaya komunikasi detail mereka juga mengartikan sesuatu itu sebagai sebuah satu pihakan mungkin dalam keputusan. Jadi kalau mau ada masukan lagi berarti mungkin untuk kayak punya masa depannya saya sangat memutuskan. Mungkin kalau saya pribadi gitu ya, kita sebagai pemimpin gitu ya, harus kayak dia lebih korporat aja, kayak lebih mendengarkan mungkin ya apa yang karyawan-karyawan kita mau, seperti apa, jangan terlalu egois gitu. Kali ya? Harus lebih terbuka ya. Iya, harus terbuka karena kan kita tuh kerja sama manusia gitu kan, jadi kayak kita nggak mungkin lah egois kayak gitu. Saya terima kasih masukannya. Ya, mungkin Bisa jadi langkah yang sudah depan itu untuk saya harap semoga kamu makin penjualannya makin bagus lah, pokoknya makin kerjanya makin meningkat ya, ya sih. ya makin meningkat ya. Oke lah, baik kalau gitu cukup segini aja kali ya kita ngobrolnya. Mungkin kayak next time kita ngobrol-ngobrol lagi aja kalau ada keluhan apa. Salisa, selaku seorang pemimpin juga, namun yang menjadikan pembedanya ialah ia tidak selalu tahu segalanya, tapi ia tahu bagaimana membuat timnya tumbuh. Salisa percaya pada kemampuan anggotanya yang memberikan mereka kesempatan untuk berkreasi. Ia juga tidak takut untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Hasilnya, timnya menjadi lebih kreatif, lebih semangat, dan lebih loyal. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kalian kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian tetap semangat bekerja pada perusahaan ini. Oke, tujuan kita pada pagi hari ini adalah akan membahas
satu masalah yang berpengaruh gitu ya dalam perusahaan kita. Oke, kita bisa lihat di belakang kita ada grafik ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa grafik di sini itu adalah menurunnya omset kita sekitar 10% pada 2 bulan terakhir. Nah, seperti yang kalian tahu ya, ini adalah masalah kecil yang tapi bisa berpengaruh gitu ya dalam perusahaan kita. Oke, di sini saya ingin menanyakan apa sih faktor utama menurunnya omset kita? Oke, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberikan ide? Saya berpendapat mungkin ya dari penurunan ini mungkin bisa jadi karena kurangnya investasi kita dari penelitian pemasaran kita. Oke. Betul. Lalu mungkin dari rekan yang lain? Menurut saya sih Bu, selama ini kan kita cuma lewat satu jalur saja. Apalagi kita bisa coba tambah untuk ke channel lain, kayak masuk ke marketplace atau kerjasama bersama influencer atau pakai sistem affiliate supaya jangkauan makin luas. Oke, betul ya. Ada yang mau nambahin lagi? Ya, saya juga setuju sama pendapat dari rekan-rekan saya. Mungkin kita juga terus bisa mengembangkan produk atau jasa baru ya, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Oke, baik. Keren banget ya kalian. Pasti selama ini juga mengetahui adanya masalah ini, pasti kalian mencari-cari bagaimana nih solusinya gitu ya, ada inovasi baru nggak ya gitu ya. Oke, jadi di sini saya meminta kepada kalian ide-ide yang tadi ditulis dan kita jadikan rencana yang nyata ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah memaparkan ide-ide yang sangat bervariatif dan kreatif. Mungkin sekian pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir dan semoga rencana-rencana kita bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih ya teman-teman. Baik Ibu, terima kasih. Jadi, apa yang lebih penting, kecerdasan atau kemampuan memimpin? Jawabannya adalah keduanya. Namun, jika harus memilih, kemampuan pemimpinlah yang lebih penting, karena dengan kemampuan memimpin yang baik, kita dapat membangun tim yang lebih kuat, yang dapat mencapai hasil yang luar biasa.